Revan? Kenapa nggak tunggu di rumah sakit aja? Tahu gitu bisa bareng sama aku. Nggak apa-apa. Ngapain juga aku ikutin dia? Orang dia pulang ke rumahnya kok. Masuk dulu yuk. Aku buatin kopi, yuk. Nggak usah. Lain kali aja ya. Aku duluan mau cek perkebunan. Ya. Jangan, Pak. Kok mobilnya berhenti di sini sih? Ini kan lokasinya. Lokasi yang waktu itu Erik bilang kalau dia kehilangan jejak wanita gila itu. Yasmin, tenang! Yasmin! 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 Yasmin, kamu tenang, tenang. Yasmin, kamu tenang. Yasmin, lihat ini, lihat ini Yasmin. Tenang. Yasmin, kamu lihat ini. Yasmin! Ini, kamu lihat. Kamu lihat Yasmin, kamu tenang ya. Kamu tenang Yasmin. Perhatikan. Ini kamu lihat. Ayo, Bi. Iya, Pak. Bantu, Bi. Mas Lukman? Mas? Mas Lukman? Mana sih? Bi, suami saya mana? Pak Lukman belum balik dari rumah sakit, Bu. Apa? Benar-benar keterlaluan ya. Ya. Halo Prita. Kamu di mana? Aku di jalan mau pulang. Kamu tuh nggak pernah berubah ya, Mas? Kamu udah bikin kacau keluarga ini, terus kamu nggak tahu kemana, ngilang gitu aja. Kamu pikir aku bodoh, hah? Kamu lagi sama siapa sekarang? Prita, kamu ini kenapa sih? Hah? Curigaan terus sama aku. Udah berapa kali harus aku bilang? Aku nggak pernah lagi main perempuan. Ya udah sekarang kita video call. Aku mau tahu kamu di mana. Sekarang. Nggak percayaan banget sih kamu. Nih, lihat nih, aku lagi di mobil. Putar kameranya. Aku mau tahu kamu di mana. Tuh, lihat tuh. Kamu jangan main-main sama aku ya, Mas. Kenapa tadi kamu nggak langsung pulang? Kerjaan kamu tuh cuma kelayapan aja, Mas. Kamu lagi sama siapa sih? Sama perempuan mana? Hah? Ngaku kamu, Mas. Kenapa sih kamu? Bisa berhenti nggak kamu curiga sama aku? Aku bukan pengangguran. Aku banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan.
Permisi. Permisi. Hai sayang. Maaf ya. Ini bunga untuk kamu. Bunga permintaan maaf dari aku udah bikin kamu kesal. Prita, Kenapa? Aku nggak sudi menerima bunga permintaan maaf kamu ini. Kamu minta maaf habis kamu tidur sama perempuan lain. Menjijikkan. cukup ya? Kapan kamu bisa berhenti untuk curiga sama aku? Tolong. Kamu harus percaya sama aku kalau aku udah berubah. Berubah. Kamu yang bikin aku curiga sama kamu. Dan aku selalu yang beresin masalah kamu. Dan semua masalah-masalah kamu, aku terus yang beresin demi menjaga nama baik keluarga aku. Dan sekarang kamu mau bikin kekacauan baru dengan buka bisnis pelacuran dan perjudian. Itu bisnis bukan punya aku, tapi punya papa kamu. Tapi yang ada di video itu, muka kamu semua, bukan papaku. Kamu udah bikin kekacauan ini semua dan kamu mau nyeret aku karena aku tuh istri kamu, Mas. Tolong, Mas. Kamu nggak boleh cuci tangan soal ini. Aku nggak akan biarin kamu menjatuhkan aku dalam masalah ini, Mas. Ini. Kamu temui dia. Alamatnya ada di belakang foto ini. Dia akan bantu kamu. Ini kan suaminya Birati. Jemput dia. Dia akan melakukan apa yang kita mau. Dia sudah sangat setia sekali dengan keluarga kita. Apa polisi akan percaya sama dia? Dia akan mengakuinya sendiri. Nanti polisi akan menangkapnya. Dan kita akan bikin rencana supaya dia bisa mendekam di penjara selamanya. Itu berarti kamu akan membiarkan dia mati di penjara? Case closed. Mas, kamu harus bawa Erik ke sana. Kamu nggak boleh sendirian. Cepat ya, Mas. Berantakan banget.
Ada rantai di tempat tidur. Apa jangan-jangan di sini pernah ada orang yang disekap? Mau apa lagi sih dia? Aku nggak mungkin angkat telepon pas ada orang lain di samping aku. Ya, halo, ada apa? Ya, kamu tangani saja. Saya rasa saya sudah cukup melatih kamu. Saya ada beberapa hal yang penting yang harus saya selesaikan. Revan! Revan! Revan, Assalamualaikum! Revan! Revan! Ada apa, Bu? Natasha yang mana? Natasha belum pulang, nah Revan. Dari tadi siang, dia pamit mau pergi. Dia bilang mau mengungkapkan kebenaran. Maksudnya Bu Dewi? Memangnya dia pergi kemana, Bu? Ibu nggak tahu, Revan. Ibu teleponin dari siang nggak diangkat-angkat sampai detik ini. Nggak seperti biasanya Natasha seperti ini. Ibu minta tolong ya, Nak Revan. Tolong carikan Natasha. Saya akan bantu Ibu kalau Ibu ceritakan semuanya sama saya. Dan saya yakin dia sembunyi sesuatu. Dan Revan udah. Dan Revan jangan banyak nanya ke Bu Dewi. Sekarang yang terpenting kita segera ketemuin Nak Natasha. Karena kedepannya Bibi khawatir kalau Nak Natasha akan banyak masalah. Dan Revan tahu kan kalau Nak Natasha sudah memutuskan hubungan bisnis dengan Tuan Saputra. Udah cepet cari. Hati-hati. Hati-hati ya, Nak Revan.
Itu kan mobil Natasha. Natasha! 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 Natasha? Natasha. Natasha bangun, Natasha. Natasha. Bu Dewi sabar ya. Dan Revan pasti menemukan anak Natasha. Iya Bu, terima kasih. Iya Bu, kami akan membantu mencari Mbak Natasha. Karena Mbak Natasha pernah berbuat baik sama kami. Itu, Raifan. Oh iya Bu. Natasha. Ya Allah. Panggilin dokter. Pak, tolong Pak. Biar saja. Natasha. Nat, apa yang terjadi sama kamu? Gimana ceritanya kamu bisa pingsan dan ngalami semua ini? Dan Revan, sudah. Dan Revan jangan nanya terus. Biarkan Natasha istirahat dulu. Nak, apanya yang sakit, Nak? Yang mana yang sakit? Aku nggak apa-apa. Natasha, Aku mau pulang. Iya. Nanti kita pulang ya. Tapi sekarang kamu masih nggak kuat. Kamu di sini dulu ya. Natasha, kamu istirahat sebentar. Sebentar lagi dokter sampai. Tunggu ya. Revan, apakah aku harus mengatakannya sebenarnya sama kamu? Apakah aku harus kasih tahu kamu kalau aku ini Tiara, teman masa kecil kamu? Kalau aku ini bukan anak Bu Santi, tapi anak Mama Rizka dan Papa. Dan tadi aku lihat Mama. Revan kan bukan keluarga Saputra. Jadi Revan pasti bisa bantu aku. Sebenarnya aku tapi Revan itu anak Lukman. Dan Lukman terlibat dalam semua ini. Ternyata Lukman sudah menyekap Mama selama bertahun-tahun. Dan Revan, dia mana bisa melawan keluarga Saputra karena dia bukan bagian dari mereka. Tapi apa mungkin dia bisa melawan papanya sendiri? Kamu sebenarnya apa? Aku tadi diserang. Ya Allah. Tas aku ketinggalan di sana. Jadi aku harus balik ke sana ambil tas aku. Iya. Aku akan antar kamu ke sana.
Pak Irwan, Ya, siapa? saya Pak. Pak Lukman? Ada apa, Pak? Datang ke tempat saya. Seharusnya kan Pak Lukman telepon saya aja. Biar saya ke tempat Bapak. Pak Hendra butuh Bapak. Siapa? Apa yang bisa saya lakukan untuk bantu Pak Hendra? Saya banyak hutang budi pada Pak Hendra. Apapun akan saya lakukan untuk menolong Pak Hendra. Berkorban nyawa pun saya siap, Pak. Bapak ikut saya. Nanti saya jelaskan semuanya di mobil. Baik, Pak. Ya. Bapak di depan aja, Pak. Oh iya. Natasha, tadi kamu nyaris jatuh ke jurang. Cerita sama aku. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu gak usah terlalu peduli sama aku. Kehidupan terus berjalan. Nanti juga kamu akan lupa sama aku. Siapa kamu? Siapa kamu, Natasha Suherman? Siapa kamu? Siapa kamu, Natasha Suherman? Natasha, kamu nggak apa-apa? Ma, aku yakin tadi aku lihat Mama di dalam rumah ini. Apa benar itu Mama? Maaf, Mbak. Mau cari siapa? Saya mau ketemu yang punya rumah, Pak. Rumah ini kosong, Mbak. Udah lama banget. Bapak bohong. Serius, Mbak. Saya nggak bohong, Mbak. Yaudah kalau gitu saya mau masuk, saya mau lihat. Yaudah, silakan, Mbak. Ayo masuk. Gak mungkin. Kenapa rumah ini bisa kosong? Dan gak berantakan? Aku pernah alamin hal sama seperti ini.
Setelah Mama dulu suruh aku lari, aku datang lagi bersama polisi. Ayo Pak. Ayo Pak, lihat nih. Tapi saat itu rumahku sudah rapi. Sama sekali nggak ada bekas kejahatan mereka. Bahkan darah Mama pun nggak ada di sana. Natasha. Kamu bohong. Saya tahu tadi rumah ini ada orangnya. Kemana mereka? Kemana dua orang itu yang ada di sini tadi? Tadi sore saya sini masih ada mereka di sini. Kamu bohong. Natasha. Beneran Mbak, saya nggak tahu Mbak. Kasih tahu saya di mana Natasha. mereka. Di mana? Natasha, kamu tenang. Mungkin kamu mimpi. Tadi kita temuin kamu itu di mobil. Kamu lagi tidur. Enggak, Van. Pasti tadi ada yang ngasih obat ke aku. Aku tahu kepala aku dipukul, aku ngerasa. Aku enggak. Natasha, mungkin kamu dapetin luka itu di tempat lain. Bukan di sini. Mungkin kamu juga masih bingung karena kamu dapat luka di kepala. Natasha, kamu baik-baik aja. Ma, tunggu aku, Ma. Aku pasti akan menemukan Mama dan menolong Mama. Ternyata Mama masih hidup. Dan aku sudah dekat dengan Mama. Mama tenang ya, Ma. Aku pasti akan datang. Siapa dua wanita yang kamu maksud? Apa hubungannya mereka sama kamu? Aku yakin mereka pasti sangat berarti buat kamu. Sampai kamu nangis. Natasha, kamu gak usah umpetin air mata kamu dari aku. Aku lihat tadi, kamu sangat emosi sama satpam itu. Kenapa kamu ke rumah ini? Ada orang yang mau mencoba membunuh aku. Sekarang kamu malah sibuk mempertanyakan banyak hal ke aku. Nat, aku cuma mau coba bantu kamu. Kalau kamu gak cerita sama aku, gimana aku bisa bantu? Nadia, untuk apa kamu kesini? Tadi aku dengar kabar Opa. Jadi aku buru-buru kesini. Aku nggak mau kamu sendirian di sini. Makanya aku kesini. Lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu nggak bisa dapetin aku dengan uang papa kamu. Dan tolong dengar, kamu juga nggak bisa dapetin aku dengan cara kamu mengancam Natasha. Mungkin ini pertama kali aku mau jujur sama kamu. Asalkan kamu tahu, aku nggak pernah punya perasaan sama kamu. Jadi selama ini, aku menjalin hubungan sama kamu. Itu karena terpaksa. Karena aku diperintahkan sama beliau. Tapi sepertinya aku nggak perlu minta maaf berlebih. Karena memang faktanya, selama ini aku nggak pernah punya perasaan sama kamu. Kamu
Kamu lakuin semua ini gara-gara perempuan murahan itu kan? Iya kan? Dia yang buat kamu udah kayak gini sama aku. Dia buat kamu benci sama aku. Makanya kamu kayak gini kan sama aku. Iya kan? Aku peringatin sama kamu. Dia harus bayar semuanya. Nadia, aku peringatkan sama kamu. Jangan pernah bawa orang lain di urusan kita. Dan jangan pernah menyentuh Natasha. Atau apa? Dengan kamu memperlakukan aku seperti ini, itu artinya kamu sudah menyetujui kematiannya Natasha. Nah, Aldo. Opa. Aldo. Opa. Akhirnya Opa sadar juga. Opa. Aldo. Kamu adalah cucu kesayangan Opa. Kamulah nanti yang akan mewariskan semua harta kekayaan Opa. Kamu harus bisa mengurus semuanya. Kamu harus bisa mengontrol semuanya. Dengan Opa masuk rumah sakit, semua pasti berantakan. Apa kamu itu nggak berguna? Sedangkan mama kamu itu wanita lemah. Di luar sana kita banyak musuh, Aldo. Ada seseorang yang ingin menghancurkan kita. Kamu harus bisa temukan siapa orang itu. Apa minta kamu lupakanlah wanita untuk sementara waktu ini. Wanita-wanita itu pasti akan datang dengan sendirinya kalau kamu sukses, Aldo, ya. Selama ini mama kamu nggak pernah melawan Opa. Begitu juga dengan papa kamu. Apa minta kamu temukan musuh itu. Kamu hancurkan dia. Opa, dokter! Opa bangun dokter. Dokter, tolong dokter. Sebentar. Saya periksa dulu. Bangun Opa. Dokter, bagaimana kondisi Opa dokter? Sepertinya saat ini Pak Hendra dalam kondisi koma. Kenapa? Bensinnya habis. Ya udah nggak apa-apa. Aku bisa jalan kok. Rumahku udah deket. Sebentar. Bisa. Perempuan murahan itu berani-beraninya dia ngerebut Aldo dari aku. Terus sekarang dia mau deketin adiknya Aldo juga. Aku nggak akan tinggal diam. Kamu harus bayar semuanya. Pelan. Natasha, awas! Bantu ya.
Gua harus cari cara buat ngasih tahu ini ke Natasha. Mohon izin Pak, boleh saya turun sebentar untuk buang air kecil? Sebentar aja. Ya udah cepat. Siap Pak. Natasha? Nak Revan? Saya pamit dulu ya. Nak Revan tunggu dulu ya sebentar. Ibu buat kami minum dulu. Nak Revan duduk dulu ya. Tunggu sebentar Jadi ya. ngerepotin. Natasha. Bibi. Mama masih hidup, Bi. Bi. Mama masih hidup, Bi. Apa? Masih hidup? Aku tadi lihat Mama di depan mata aku sendiri, Bi. Dari dulu tuh hati aku selalu yakin Mama tuh masih hidup, Bi. Makanya mungkin ini jalan Allah aku dibawa ke kota ini lagi. Supaya aku bisa nyelamatin Mama, Bi. Iya, Nat. Tapi gimana ceritanya sih, Nat? Kan kamu tadi dibawa sama Revan dalam keadaan gak sadar di mobil. Dan mobil kamu itu udah hampir masuk jurang. Jadi tadi aku di sebuah rumah tua, Bi. Tapi pas aku mau peluk Mama, ada yang mukul aku dari belakang sampai akhirnya aku gak sadar. Terus aku juga ngerasa ada yang memasukkan obat ke badan aku. Sampai akhirnya aku baru sadar pas di rumah Revan, Bi. Revan bilang mobil aku hampir mau masuk jurang. Aku nggak tahu kejadian itu sama sekali. Astagfirullahaladzim, Natasha. Itu artinya kamu tuh mau dibunuh, Nat. Aku nggak peduli sama diri aku sendiri, Bi. Aku nggak peduli. Yang paling penting sekarang itu aku harus ketemu sama Mama. Tadi tuh di rumah itu, Bi. Ada rantai di situ. Dan aku lihat Mama, kondisi Mama tuh sangat berantakan. Bi, aku mau ketemu Mama, Bi. Iya. Aku mau peluk Mama. Iya, kamu harus ketemuin Mama kamu. Makanya tadi aku maksa untuk balik ke sana lagi, Bi. Tapi pas aku balik ke sana, rumah itu udah kosong, udah rapi, nggak ada jejak Mama sama sekali. Kejadian itu sama kayak waktu aku kecil, Bi. Ketika aku balik ke rumah sama polisi, rumah aku udah rapi, nggak ada jejak Mama sama sekali. Aku yakin banget dalang dari semua ini tuh Lukman, Bi. Pantes aja Om Firman tuh selalu nyebut-nyebut nama Lukman, Bi. Lukman udah nyekap Mama bertahun-tahun, Bi. Aku harus nyelamatin Mama. Aku harus cari cara, aku harus paksa Lukman untuk kasih tahu aku di mana Mama, Bi. Iya, sayang. Kamu harus temuin Mama ya. Kamu sabar ya. Natasha mana ya? HP-nya bunyi. Siapa tahu telepon penting. Apa aku kasih teleponnya ke dia aja ya?
Halo? Halo, Nat, maaf aku nggak bisa Rik, kamu dari mana aja sih? Dari tadi tuh Bidewi coba hubungin kamu, aku juga hubungin kamu tapi nggak bisa-bisa. Nak Revan, ini kopinya. Ibu taruh sini ya. Iya, makasih Bu. Bu, ada yang mau aku tanya. Iya. Kenapa nggak ada foto Natasha masa kecil ya? Banyak banget yang terjadi hari ini, Rik. Dan kamu harus tahu, akhirnya aku ngeliat Mama tadi. Apa? Aku berhasil ketemu Mama, Rik. Tapi habis itu aku kehilangan dia lagi. Karena ada seseorang yang mukul aku dari belakang. Terus aku pingsan. Pas aku balik ke sana lagi, Mama udah nggak ada. Oh, iya, karena Bu Santi itu udah terlalu sibuk, jadi ya nggak sempet untuk foto. Karena kalau ada foto Natasha waktu kecil, sewaktu-waktu kamu kesini seperti sekarang ini, kamu akan tahu kalau dia itu Tiara. Lukman, Rik. Kamu harus awasin Lukman. Dia yang ngurung Mama di tempat itu. Pokoknya kamu harus cari tahu apapun yang Lukman lakuin, karena cuma dia yang bisa bawa aku ke Mama. Iya, pasti. Ya, kamu tenang aja ya, aku bakal lakuin apapun. Yang penting kamu nggak apa-apa kan? Ini juga aku lagi sama Lukman dan seorang warga desa. Aku berhenti dulu sebentar. Aku bilangnya mau buang air kecil, biar bisa telepon kamu. Kamu hati-hati ya, Rik. Awasin Lukman. Pasti. Silahkan diminum, Nak Revan. Ya ampun, kan sorry banget. Aku sampai lupa kamu di sini. Nggak apa-apa. Aku juga mau pamit kok. Udah kelamaan di sini, sorry. Nah, Revan nggak perlu minta maaf sama kami. Justru ibu ini sama Natasha sangat bersyukur sekali karena Revan sudah menolong Natasha. Sama-sama. Revan, aku tanya apa sama kamu? Aku harus pergi. Bu Dewi, saya pamit ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Iya, selamat malam. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, selamat malam. Malam. Malam, Natasha. Hati-hati. Biar aku harus siap-siap. Aku harus pergi. Natasha, kamu mau kemana sih? Udah malam. Kamu tuh harus istirahat, Nak. Nggak ada waktu buat istirahat sekarang. Aku harus cari tahu di mana Lukman nyembunyiin Mama. Lukman dan keluarga Saputra itu udah keterlaluan, Bi. Sekian lama dia nyekap Mama. Dan mereka harus bayar semuanya sekarang. Ini langkah awal aku, Bi. Aku harus ngebuat Lukman menjauh dari keluarga Saputra. Dan sekarang ini Tante Prita lagi sendiri. Lukman lagi pergi. Aldo juga lagi di rumah sakit. Ini waktunya, Bi. Aku harus ke sana. Natasha? Malam-malam dia mau kemana? Duduk dulu yuk. Iya, Tante. Ada apa, Natasha? Jadi gini, Tante. Aku pengen ngasih tahu Tante sesuatu yang penting. Sebenarnya tadi aku mau nelfon Tante, tapi aku rasa lebih enak ngobrol langsung. Tentang apa? Tentang suami Tante, Om Lukman. Suami saya. Ada apa sama suami saya? Tapi aku mohon Tante jangan kasih tahu orang lain ya kalau Tante tahu hal ini dari aku. Ya, tenang aja kamu. Apa yang kamu tahu tentang suami saya? Jadi selama 15 tahun terakhir ini Om Lukman selalu mengunjungi rumah di Jalan Flamboyan. Dan di sana ada perempuan yang selalu dia kunjungi. Perempuan?
Siapa? Mungkin kalau siapanya nanti Tante bisa cari tahu sendiri. Tapi aku inget banget, abis aku jenguk Opa di rumah sakit, aku lihat Om Lukman di rumah itu. Ini bunga untuk kamu. Bunga permintaan maaf dari aku udah bikin kamu kesal. Prita, Kenapa? Aku nggak sudi menerima bunga permintaan maaf kamu ini. Kamu minta maaf habis kamu tidur sama perempuan lain. Menjijikkan. Berarti dia bohongin saya. Dia sih bilangnya sama saya, tunggu. Kamu jadi ngikutin suami saya? Buat apa? Kamu lagi menyelidiki keluarga saya? Maaf Tante, tapi kalau soal itu memang dari dulu mama saya mengajarkan saya untuk mencari tahu segala aspek dari rekan bisnis saya. Tante Prita nggak usah khawatir, aku ini bukan musuh Tante. Justru kalau dari aku lihat, malah suami Tante yang bisa menjatuhkan Tante. Untungnya kita rekan bisnis dan hubungan kita baik Tante. Kalau enggak ya aku biarin aja wartawan tahu soal ini. Aku cuma pengen Tante Prita tuh baik-baik aja. Om Lukman itu udah cukup punya banyak masalah. Jadi kalau Tante nggak pengen punya banyak masalah lagi, Tante harus kendalikan Om Lukman. Tante punya kesempatan untuk milikin semuanya atas nama Tante sendiri. Jangan biarin suami Tante ngerusak kesempatan itu. Apalagi sekarang Opa lagi sakit. Saat Tante Prita ketemu Om Lukman, dan Tante Prita bahas ini, Lukman pasti akan langsung bereaksi. Dia akan bawa Mama kemanapun asal gak ketahuan sama Tante Prita. Dan aku menunggu saat-saat itu. Apa yang sebenarnya Lukman lakukan sama Mama? Kemana dia bawa Mama? Kalau gitu aku permisi ya Tante. Cuma itu yang aku pengen kasih tahu. Maaf aku udah ganggu malam-malam. Ya, nggak apa-apa. Aku permisi Tante. Tiara. Tiara. Tiara! Tiara. Tiara. Tiara, kamu di mana, Nak? Tiara, ini Mama sayang. Mama di sini. Sayang. Kamu jangan nangis. Ini Mama, Nak. Oh, kamu ngantuk ya? Mama nyanyiin ya, Nak ya. Ya sayang. Sayang. Bobo sayang. Kita udah sampai, Pak. Bapak masuk saja.
Besok istri saya akan ngabarin apa yang harus Bapak lakukan. Baik, Pak. Ayo, silakan. Silakan, Pak. Ih, kenapa sih nggak mau angkat nomor telepon saya? Kamu pastikan jangan ada yang keluar dari rumah ini. Baik, Pak. Kamu perlakukan dia dengan baik. Ya? Siap, Pak. Buat dia nyaman, tapi bukan seperti tahanan. Baik, Pak. Saya lakukan. Ya udah. Sebentar saya telepon balik. Ih, bikin kesel orang aja. Dasar, tang-tang orang kaya. Ayo, Rick. Siapa? Aku udah pulang. Kamu dari mana aja sih, Mas? Kok baru pulang sekarang? Pertanyaan bodoh macam apa ini? Hah? Kamu sendiri kan yang nyuruh aku ke kampung nemuin suaminya Birati? Kok bisa-bisanya kamu nanya aku seperti itu sih? Kamu benar-benar dari sana? Atau kamu baru menemuin perempuan yang kamu simpen di suatu tempat selama 15 tahun terakhir ini? Ngomong apa sih kamu? Kamu tahu maksud aku apa? Kamu pikir aku nggak tahu kamu pergi kemana waktu kamu ninggalin rumah sakit kemarin? Siapa dia? Siapa dia? Jawab, Mas! Siapa dia? Apaan sih kamu? Kamu bisa-bisanya nemuin dia. Terus kamu kasih aku bunga. Mas, kamu bilang nggak ada perempuan lain selama hidup kamu setelah Rizka Darmawan. Tapi kamu malah punya simpanan selama 15 tahun terakhir ini. Siapa yang kasih tahu kamu? Hah? Siapa? Jadi kamu mengakuinya kan? Iya kan? Kamu kemakan omongan palsu orang itu. Kamu nuduh aku tanpa alasan. Aku baru pulang dari nemuin suaminya Birati di kampung. Capek. Kamu nuduh sembarangan. Kalau kamu nggak percaya, tanya tuh. Erik, kamu kan yang suruh dia temenin aku ke kampung. Kamu tanya dia. Aku kesana apa enggak? Ah, udahlah, Mas. Siapa itu, Mas? Siapa? Nggak penting. Kasih handphone kamu ke saya. Mana, Mas? Apaan sih kamu? Siapa dia? Itu pasti dia yang nelfon, kan? Dia Perempuan siapa? itu kan Dia yang siapa? nelfon. Minta. Enggak. Minta Apa sih kamu? sekarang? Apa-apaan sih kamu? Gila kamu. Mas? Mas! Saya kan udah bilang sama kamu, jangan telepon saya terus. Biar saya yang telepon kamu balik. Gak sabaran banget sih kamu. Bapak, bukannya saya teh nggak sabar. Tapi saya mau ngasih tahu ke Bapak nih, kalau kita berdua sudah pindah ke tempat yang baru, Pak. Kenapa? Tadi ada perempuan muda yang masuk tanpa seizin saya. Masuk ke dalam rumah, Pak. Hah? Siapa dia? Oh, saya nggak tahu. Tapi tadi saya ketok, Pak, palanya. Terus saya masukin ke mobil dia sendiri, Pak. Terus saya bawa ke atas bukit. Apa yang kamu lakukan? Saya kan udah bilang, jangan ada pembunuhan lagi. Oh, Bapak tenang aja.
perempuan muda tadi sebelum terjadi sesuatu sudah ada yang menolongnya, Pak. Bagus. Perempuan Sinting, hah? Yang baru kamu mau temuin itu suami aku. Halo? Halo? Siapa dia? Siapa yang barusan nelfon kamu tadi? Hah? Siapa? Siapa, Mas? Sini. Ini semua nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku sudah muak dengan kecurigaan kamu sama aku. Mau kemana kamu? Mau kemana? Mau ke perempuan simpanan kamu itu? Iya kan? Aku kan udah bilang, aku nggak pernah punya perempuan simpanan. Bohong! Bohong kamu, Mas! Kamu itu keterlaluan ya. Mau sampai kapan kamu hianatin aku? Mau sampai kapan kamu bohongin aku? Sampai kapan? Terserah kamu mau ngomong apa. Yang pasti, aku tidak melakukan apa yang kamu tuduhkan. Bohong kamu, Mas. Bohong! Gak peduli seberapa besar udah aku lakuin semuanya buat kamu. Kamu masih aja gak berubah, Mas. Lihat kamu. Gak tau malu. Kamu udah kayak binatang yang mau cari kesenangan di mana-mana. Kasih tahu saya di mana kamu suka Priska. Satu-satunya Rizka yang aku kenal sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Kalau Bapak ingin saya menangkap siapa yang menyerang Bapak, Bapak harus kasih tahu saya dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi bertahun-tahun kalian merahasiakan ini. Kalian merahasiakan kalau Revan itu bukan saudara kandung aku.